warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Linda. Saya salah satu mahasiswi dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Micro Teaching dengan dosen pengampu Dr. Nur Izati, SPD MSI. Nah, jadi di dalam video ini akan menjelaskan tentang simulasi pembelajaran berbasis e-learning dengan metode pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi kan tadi ibu sudah bagikan link presensi Google Form di grup WhatsApp. Nah, ibu lihat semuanya sudah hadir. Terus apakah semuanya sudah masuk di room Zoom ini? Sudah, Bu. Baiklah, materi hari ini akan membahas tentang bilangan berpangkat. Nah, kita akan melakukan diskusi di Zoom ini. Sebentar lagi Bu akan share screen PPT-nya. Baiklah, anak-anak, apakah sudah bisa dilihat PPT-nya? Sudah, Bu. Oke, jadi materi kita hari ini itu tentang bilangan berpangkat. Baiklah, di sini Ibu sudah sajikan 2 buah soal atau permasalahan mengenai bilangan berpangkat. Apakah anak-anak yang tahu cara jawabnya atau cara menyelesaikan masalahnya? Belum, Bu. Nah, karena tidak ada yang tahu, maka Ibu akan menjelaskan beberapa materi mengenai permasalahan ini. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu bilangan berpangkat? Saya, Bu. Ya, silakan Marita Sari. Bilangan berpangkat merupakan perkalian bilangan yang sama, Bu. Nah, iya betul, terima kasih. Jadi, bilangan berpangkat itu adalah suatu operasi bilangan yang berfungsi untuk dapat menyederhanakan penulisan dan juga penyebutan dari suatu bilangan yang mempunyai faktor-faktor perkalian yang sama. Nah, misalnya 2 dikali 2 dikali 2 dengan menggunakan bilangan berpangkat dapat disederhanakan menjadi 2 pangkat 3. Selanjutnya itu ada jenis-jenis bilangan berpangkat. Di sini ada 3. Yang pertama, bilangan berpangkat positif, misalnya 2 pangkat 3. Yang kedua itu bilangan berpangkat negatif, misalnya 3 pangkat min 2. Dan ada bilangan berpangkat 0, misalnya 2 pangkat 0. Selanjutnya itu ada sifat-sifat bilangan berpangkat. Di sini ada 4. Yang pertama itu perkalian bilangan berpangkat. Nah, jadi apabila bilangan berpangkatnya dikali, maka pangkatnya itu ditambah. Rumusnya A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Contohnya 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 7 sama dengan 5 pangkat 3 ditambah 7. Nah, sama dengan 5 pangkat 10. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, sekarang Yolanda, silakan jawab pertanyaan dari Ibu. Berapakah hasil dari 3 pangkat 10 dikali 3 pangkat 15? Berarti hasilnya 3 pangkat 25, Bu. Karena 10 ditambah 15, 25. Nah, ya benar. Terima kasih pada Yolanda. Selanjutnya kita masuk ke pembagian bilangan berpangkat. Nah, untuk pembagian bilangan berpangkat, apabila bilangan berpangkatnya dibagi, maka pangkatnya itu dikurang. Rumusnya A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Contohnya, 4 pangkat 6 dibagi 4 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 6 dikurang 2. Hasilnya 4 pangkat 4. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, sekarang silakan Eka Indah Saputri jawab pertanyaan dari Ibu. Berapakah hasil 2 pangkat 20 dibagi 2 pangkat 15?
Hasilnya 2/5, Bu, karena kalau pembagian pangkatnya dikurangi. Iya, betul. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke sifat pemangkatan bilangan berpangkat. Nah, apabila bilangan berpangkatnya berpangkat, maka pangkatnya itu dikali. Rumusnya A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N. Contohnya itu 2 pangkat 3 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 2 yang hasilnya itu 2 pangkat 6. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, Bu. Oke, sekarang Julia. Berapakah hasil dari 5 pangkat 3 pangkat 15? 5 pangkat 45, Bu, karena pangkatnya dikali. Ya, betul. Terima kasih. Terus yang terakhir itu sifat perpangkatan suatu perkalian dan pembagian. Nah, di sini ada dua. Apabila ada dua bilangan bulat yang dikalikan dan dipangkatkan, maka berlaku rumus dalam kurung A kali B pangkat M sama dengan A kali B dikali A pangkat M dikali B pangkat M. Dan apabila ada dua bilangan bulat yang dibagi dan dipangkatkan, maka berlaku rumus dalam kurung A bagi B pangkat M sama dengan A pangkat M bagi B pangkat M. Baik, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Nah, karena tidak ada pertanyaan, silakan kalian jawab dua buah permasalahan di awal tadi. Di sini Ibu akan membagikan dua kelompok melalui breakout room. Silakan kalian join sesuai dengan kelompok masing-masing. Baiklah, sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil diskusi tadi. Silakan kirimkan jawabannya melalui grup WhatsApp. Bisa difoto saja. Nanti akan Ibu share screen dan silakan kalian presentasikan. Baik, Bu. Nah, sudah dikirim, kita akan mulai dari kelompok 1. Baik, sekarang mulai presentasinya dari kelompok 1. Siapa perwakilannya? Saya, Bu. Oke, silakan Meritasari. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, di sini saya perwakilan 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi. Nah, untuk soal yang pertama ini 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3 pangkat 2 per 2 pangkat 4. Nah, untuk 2 pangkat 5-nya kita tuliskan saja. Dan untuk 2 pangkat 3 pangkat 2 kita gunakan sifat pemangkatan bilangan berpangkat yang dimana pangkatnya dikalikan, maka kita dapatkan 2 pangkat 6. Lalu, untuk 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 6, kita gunakan sifatnya tadi, maka pangkatnya kita tambahkan. Maka kita dapatkan 2 pangkat 11 per 2 pangkat 4. Nah, untuk yang pembagian, pangkatnya kita kurangkan. Maka kita dapatkan hasil akhirnya itu 2 pangkat 7. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Untuk jawabannya sudah benar seperti itu. Selanjutnya kita ke kelompok 2. Baik, siapa perwakilan dari kelompok 2? Saya, Bu, Yolanda. Ya, silakan Yolanda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan soal yang kedua. Di sini ada 3A kuadrat, 6B pangkat 5, 16C pangkat 4 dibagi 6A, 3B pangkat 3, 4C pangkat 2. Jadi untuk lebih mudahnya kita bagi jadi per huruf. Maka kita bagi jadi A dulu, B dulu, baru C. Kalau yang A berarti 3A kuadrat per 6A dibagi 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Karena dia pembagian, maka pangkatnya dikurang. A dikurang 1 sama dengan A. Jadi 1 per 2A. Lalu yang B
6 dibagi 3 itu 2. B-nya B pangkat 5 dikurang 3, B kuadrat. Jadi 2B kuadrat. Lalu yang bagian C, 16 dibagi 4 itu 4. C-nya C pangkat 4 dikurang C pangkat 2, maka C kuadrat. 4C kuadrat. Jadi hasilnya adalah A 2B kuadrat, 4C kuadrat dibagi 2. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 dan hasilnya juga udah benar. Baik, terima kasih kepada setiap kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk hari ini apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai bilangan berpangkat? Tidak, Bu. Baik, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama itu siswa dapat memahami konsep sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang kedua itu siswa dapat menunjukkan permasalahan nyata yang berkaitan dengan sifat-sifat bilangan berpangkat. Dan Ibu rasa kalian sudah bisa memahami semua itu. Jadi di sini selanjutnya Ibu akan membagikan handout pembelajaran di Google Classroom dan beberapa tugas yang harus kalian kumpulkan nanti malam pukul 9. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian yang dapat saya tampilkan. Semoga bermanfaat bagi semuanya dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah terlibat di dalam proses pembuatan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.